Karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal soleh, sesungguhnya cara membacanya itu adalah jalur mendapat pertolongan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini izinkan kami pengurus Masjid Babu Salam Komplek Duta Bandara Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Salat Jumat pada hari ini tanggal 28 April 2023 bertepatan 7 Syawal 1444 Hijriah. Salat Jumat akan dilaksanakan pada jam 11.42 WIB. Salat Jumat ke-216 di Masjid Babu Salam. Adapun petugas salat Jumat adalah muadzin Bapak Pendi, Ma'asirol Bapak Sutowo Haji, khotib penangkap imam Bapak Ustadz M. Thohir MSI. Tugas Masjid Babu Salam sampai dengan Jumat tanggal 28 April 2023, saldo ke Jumat lalu minus 8.757.500 rupiah. Infak Jumat tanggal 21 April 2023 sebesar 1.513.000 rupiah. Penerimaan sedekah dari tanggal 21 sampai dengan 28 April 2023 sebesar 26.448.600 rupiah. Pengeluaran sebesar 1.618.700 rupiah. Total saldo kas per tanggal 28 April 2023 sebesar 17.585.400 rupiah. Kas Badan Amal Kematian Babu Salam sampai dengan Jumat tanggal 28 April 2023. Saldo BAK Jumat lalu 21 April 2023 sebesar 36.597.000 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran 0. Total saldo kas BAK per tanggal 28 April 2023 sebesar 36.597.000 rupiah. Diharapkan kepada jemaah salat Jumat agar mengisi saf-saf yang masih kosong di bagian depan, dan bagi yang membawa HP agar sementara disilentkan demi menambah kekhusyuan salat berjamaah kita. Para jemaah salat Jumat dimohon tidak berbicara ketika khotib sedang menyampaikan khutbah, tenang dan diamlah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menutup pengumuman ini, marilah kita bersama membaca surah Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang sedang ditimpa musibah atau sakit, semoga diangkat penyakitnya, dan kepada seluruh jamaah serta donatur pembangunan Masjid Babu Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang barokah serta dijauhkan dari wabah penyakit. Al-Fatihah. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يكتب فقد لقيت. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم قبل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين واهدم على من الخير ويا خير ناصر برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita dengan hadir di Masjid Babus Salam ini guna melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita syukuri kapanpun dan dimanapun. Dan mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang selalu muttaqin. Salawat beriring salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia paling sempurna, manusia yang akan memberikan syafaat kepada para umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini diakui selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini khotib secara pribadi khotib berpesan kepada diri khotib pribadi dan kepada jamaah Masjid Babus Salam. Marilah kita bersama-sama selalu berkomitmen ataupun mengikhtiarkan diri bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan segala macam perintahnya dan melaksanakan dan menjauhi segala macam apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita semua digolongkan manusia ataupun insan yang muttaqin, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tanpa terkecuali sudah tentu mengharapkan segala macam kemudahan dalam menjalani setiap aktivitas di muka bumi ini. Ingin menjalani kemudahan dalam berumah tangga, ingin menjalani kemudahan dalam pekerjaan yang tengah kita jalani, ingin menjalani kemudahan dalam setiap interaksi sosial yang kita lalui. Dan tentunya segala kemudahan ini mustahil kita dapatkan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah setiap kita khususnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ingin mendapatkan kemudahan kembali kepada Allah
semua merasa situasi yang sangat menegangkan. Di saat itulah kita amat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam diksi Al-Quran, pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia, terlebih dalam kehidupan akhirat yang menentukan kebahagiaan abadi, ataukah nestapa yang tak berujung saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan oleh dalam Al-Quran dengan nama syafaat. Diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama syafaat itu karena kita sering katakan, saya ingin mendapatkan syafaat dari Allah ataupun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita menginginkan kehidupan yang mudah di rumah tangga, yang tenang, yang nyaman di pekerjaan, dalam interaksi sosial, kata Allah, itu semua milikku. Datanglah kepadaku, mintalah kepadaku, karena semua sumber syafaat ataupun pertolongan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan surat yang ke-19, surat Maryam ayat yang ke-15. Allah menyatakan, wassalamu alaihi yauma walidu wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu. Dan kesejahteraan bagi dirinya dan pada hari lahirnya, pada hari wafatnya dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meminta kepada Allah bagaimana jalan menuju ataupun meminta pertolongan itu, maka Allah tunjukkan jalan melalui Rasulullah SAW, mengabarkan kepada kita pintu-pintu syafaat yang memudahkan jalan-jalan kehidupan kita di muka bumi ini sampai kita dikembalikan kelak di yaumil akhir, ataupun dicabutnya nyawa kita dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini ada masanya. Tak kala Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita wafat, oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat menunda ataupun mengundur kematian yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pergunakan sebagai bekal menuju kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini sesungguhnya itu tidak akan dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala hanyalah amal soleh dan amal-amal lainnya. Oleh sebab itu, mari di hari Jumat yang berbahagia ini kita berikhtiar mengharap benar keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini dapat diberikan kehidupan yang baik dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu wujud syukur manusia itu adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kami tambah. Dan apabila kalian ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh sebab itu, mari selama kita masih diberi umur panjang, masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena sebaik-baiknya bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya, yaitu bekal ketika kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah masjid sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim masuk Islam sudah pasti mengucapkan syahadat. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Rasulullah tidak cukup dengan kalimat itu. Kalimat itu harus punya jiwa ikhlas, harus mengalir dalam
hatinya. Sekarang kalau kita bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mengucapkan syahadat keluar dari hatinya itu, maka diberikan isyarat petunjuk dalam Al-Quran surah yang ke-49, surat Al-Hujarah ayat 14 yang artinya, hai orang-orang Badui, berkata kami telah beriman, katakanlah kepada mereka, kami belum tentu beriman. Katakanlah kami telah tunduk atau Islam, karena iman belum tentu ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan jika tidak mengurangi sedikit pun pahala, maka perbuatanmu sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini membedakan antara orang yang baru masuk Islam dengan orang yang mengatakan beriman ataupun mukmin dan muslim. Karena kenyataannya yang iman baru sekali mengucapkan di lisannya itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa Muhammadar Rasulullah. Kalimat itu ternyata kata Allah baru sampai di lisannya. Kalimat itu ketika diucapkan dengan lisannya menjadi syarat sah pertama seorang muslim. Tapi ketika itu baru sampai di lisannya, belum sampai di hatinya, maka mohon maaf, status belum beralih dari mukmin baru sampai menjadi seorang muslim, dan tentu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu dari Rasulullah SAW sepanjang syahadatnya baru mencapai lisan dan belum sampai ke qalbunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengamati dalam Al-Quran, maka para ulama memberikan gambaran kepada kita. Pernah disebutkan kalimat iman dalam Al-Quran dengan segala perubahan katanya. Baik kata kerja amanah, jamaknya aman, atau yu'minu, kecuali kata iman ini akan disandingkan dengan amal soleh. Jika Anda menemukan kata iman ataupun maka sandingannya umumnya akan bertemu dengan amal soleh. Quran surat ke-109. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah SAW, kenapa setiap kalimat iman di dalam Al-Quran selalu disandingkan dengan amal soleh? Karena amal soleh itulah yang memberikan petunjuk tentang keimanan seseorang muslim yang sudah sampai ke hatinya. Jadi kalau iman itu sudah sampai dari lisan ke hati sampai ke jiwanya kita, maka pembuktian akan tampak melalui sinyal iman yang diteruskan kepada perangkat tubuh yang membuktikan kepada Allah iman sudah sampai di hati. Buktinya adalah dengan amal yang didorong dengan iman, itulah yang disebut dengan soleh, atau itulah muncul kalimat amal soleh. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ketika ada perintah untuk mengerjakan amal soleh, sesungguhnya cara membacanya itu adalah jalur mendapat pertolongan kita. Jadi sebetulnya Allah perintahkan kita untuk beramal soleh itu, kemudian kita mendapat syafaat, karena kenyataan amal itu penentu kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal soleh yang kita kerjakan, mudah-mudahan menjadikan kita manusia-manusia yang mempunyai amal yang kelak nanti akan dihadapkan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa qul qawli hadza wa astaghfiru innallaha huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala kulli din wa kulli qawlin musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فقضي الحاجات اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والعافية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم والله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا وأتوب إليه